Saya mulai ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. semuanya. Pagi, Kak. Sebelum mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Ketua kelas Ali untuk memimpin memimpin teman-temannya. Iya Pak. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum pembelajaran itu agar berjalan dengan lancar sampai selesai. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ali. Sebelum ke materi, Pak Mit absen terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang tidak masuk nggak ya hari ini? Alhamdulillah nihil Pak. Ini ada masih di BK, Pak. Oh, masih di BK. Tapi belum kembali, Pak. Oh ya. Sudah Pak itu Pak. Pamit absen dulu. Ali. Iya dalam Pak, hadir. Ali Hadir. Rahayu. Hadiroh. Yulida. Hadir Pak, hadir. Antin. Hadir, Pak. Fatima. Hadir. Devi, maaf. Hadir Pak. Luffy. Hadir, Pak. Yang terakhir Nurul. Hadir Pak. Alhamdulillah Semua ya, kecuali Adi masih di BK. Sudah kembali, Pak. Oh, Asyik sudah kembali ya, Pak. Oh ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini apa namanya? Bapak akan menjelaskan mengenai materi bab 3 ya. Sebelum ke materi, Pak Mit mau bertanya, siapa tadi malam yang menonton televisi? Tidur kok, Pak. Hadir, Pak. Jadi tidur. Iya, Rahayu nonton apa tadi malam? TV-nya dipakai kakak saya nonton bola, Pak. Oh, nonton bola. Terus Ali. Jadi saya Ali nonton apa tadi malam? Nonton tragedi Kanjuruhan Pak. Tragedi Kami nonton Kanjuruhan. sinetron, Pak. Oh iya. Bapak izin ke toilet ya, Pak. Oh Ali Oh nonton ya, sinetron, silakan Fatima. Pak. Jangan mampir ke kantin loh ya. Ini Ali nitip cilok, Pak. Ali Cilok ya. Siap. Nah, ini adakah yang menonton acara stand up komedi tadi malam? Tidak, Pak. Tidak ada. Berarti hanya Pak Mit saja ya yang menonton ya. Nah, gini. Pamit mau bertanya kepada Ali ya. Ali, kira-kira komika yang kamu sukai itu siapa ya? Banyak Pak. Banyak. Salah satunya siapa? Salah satunya itu Bintang Emon yang kemarin baru saja menikah. Oh iya, itu. Salah satunya itu ya. Ada Uus. Kemudian Ge Pamungkas. Lupa. Aditya Dika, Pak. Ya. Oh, Raditya Dika. Ada Abdel. Kiki Ya. Saputri, Pak. Kiki Saputri. Ya, Kiki Saputri Pak yang biasa main di Trans 7. Oh iya, Kiki Dika. Meeting Pak, yang istrinya cantik. Iya. Jadi gini pembelajaran hari ini Pak Mit akan menjelaskan tentang anekdot ya. Pak Mit share dulu materinya. Sudah kelihatan? OTW, Pak. Proses. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Nah, dari ini kita akan belajar tentang anekdot ya, mengungkapkan kritik lewat anekdot. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kelihatan? Kelihatan Pak. Pak. Kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan ada juga indikator pencapaian kompetensi. Ini nanti kalian menentukan struktur teks anekdot dan menentukan kebahasaannya juga. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu
melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, kalian nanti mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan tepat, dengan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Nah, itu tujuannya ya. Nah, selanjutnya, apa itu teks anekdot? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Lucu, Pak. Yang lucu bukan, Lucu Pak. berupa kritikan, Pak. Dulu tetapi menyindir, Kak. Betul, Betul ya. Teks anekdot itu ceritanya lucu dan juga ada unsur kritikannya. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah. Nah, itu menurut J.S. Badudu, anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu, memiliki unsur kritik, biasanya tentang orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Itu pengertian dari anekdot. Selanjutnya, ini ada contoh ya. Tolong bisa dibacakan Fatimah. Izin ke belakang, Pak. Belum Kembali ya? Belum dapat ciloknya, Pak. Mampir ke kantin, Pak. Coba dibacakan Rahayu. Aduh, kebaca, Pak. Saya dari HP, Pak. Oh, dari Dari HP. HP. Siapa ya? Yulida mungkin bisa? Ya Pak, bisa. Halo Gan, ya mau pesan apa? Ayam goreng, dada atau paha? Bunda aja, Mas. Aku lagi Bunda aja Mas, aku lagi sedih, butuh sandaran. Iya. Terima kasih Yulida. Dia lagi butuh sandaran tuh. Kamu mau jadi sandarannya? Ben. Dalam Barang hati, Pak. Terima kasih ya Yulida yang telah membacakan contoh teks anekdot. Selanjutnya ini ada perbedaan teks anekdot dengan humor ya. Kan sama-sama lucu ya persamaannya. Ini ada perbedaannya. Nah, Pak Mit, ya. maaf, izin ke belakang, Pak. Oh ya, silahkan Devi. Makasih, Pak. Nah, ini Nah, ada ini ada perbedaan perbedaan anekdot dengan humor. Ini Ada ada 5 aspek ya yang membedakan. Yang Yang pertama ini ada ide cerita. Untuk Untuk anekdot dari peristiwanya itu ya. nyata ya. Untuk anekdot biasanya tokoh-tokoh terkenal, bisa DPR, bisa artis. Nah, seperti itu. Kalau humor itu hanya rekaan. Terus aspek yang kedua ini ada isi. Untuk anekdot, masalah terkait tokoh publik atau yang menyangkut orang banyak. Nah, untuk humor itu masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Terus aspek yang ketiga, ini ada fungsi komunikasi. Untuk anekdot, menyampaikan kritik atau sindiran. Nah, biasanya di anekdot itu tidak hanya lucu ya, biasanya ada sedikit sindiran-sindirannya. Terus untuk humor ini hanya menghibur ya, hanya lucu-lucu biasa, tidak ada unsur kritikannya. Terus aspek yang keempat, makna tersirat. Ada untuk anekdot, ada makna atau pesan tersiratnya ya. Biasanya pesan moral, ada pesan apa, seperti itu. Terus untuk humor, tidak ada makna atau pesan tersirat. Terus untuk bentuknya, nah, untuk bentuk anekdot ini memiliki struktur ya. Nanti kita bahas setelah ini. Untuk humor itu tidak ada strukturnya, jadi bersifat bebas ya. Nah, itu perbedaan anekdot dengan humor. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau jelas Pak Lid lanjutkan. Nah, kriteria anekdot. Nah, jadi dalam menulis anekdot itu ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama ini ada penyajian.
penyajian teks anekdot itu harus lucu atau menarik. Terus isinya, nah, ceritanya mengesankan atau mengandung makna ya. Isinya. Terus tokohnya ini orang penting atau terkenal. Misal ya, seperti DPR atau artis atau dan lain sebagainya yang terkenal. Terus untuk peristiwa, nah peristiwanya ini masa lampau, masa kini bisa cerita mengambil tema dan pemberian nama yang disamarkan. Jadi itu 4 kriteria yang harus dipenuhi dalam anekdot. Kami lanjutkan. Struktur teks anekdot. Nah, untuk struktur teks anekdot ini ada 5. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Soalnya nanti sinyalnya jelek, tidak bisa kalian lihat. Nah, untuk struktur teks anekdot yang pertama itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Ada yang tahu? Umum. Ya, Devi apa? Gambaran umum, Pak. Ya, gambaran umum tentang isi teks ya, awalan atau seperti kalau di drama itu kayak prolog awalannya. Yang kedua ada orientasi. Nah, apa itu orientasi? Apa orientasi? Bagian awal kejadian cerita, Pak. Bagian awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa ya. Ini orientasi ini masuk ke ceritanya awalan. Yang ketiga ini ada krisis. Coba Nurul, apa itu krisis? Bagian yang menjadi hal atau masalah unik, Pak. Ya, bagian yang menjadi hal atau masalah unik. Nah, ini berisi kelucuan yang mengundang tawa di bagian krisis. Terus yang keempat ini ada reaksi. Nah, reaksi yaitu bagian tentang penyelesaian masalah atau bagian yang dimasukkan untuk menertawakan atau mengkritik. Karena anekdot tadi tidak hanya lucu tetapi ada unsur kritikannya. Nah, yang terakhir ini ada kode. Bagian akhir cerita dapat berupa simpulan. Nah, itu struktur dalam teks anekdot ya. Jadi ada berapa tadi? 5, Pak. Ya, ada 5 ya, Ali ya. Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, reaksi, dan yang terakhir ada kode. Nah, sampai sini jelas ya semuanya ya. Untuk kode wajib ada nggak, Pak? Nah, untuk kode ini tidak wajib ya, Ali ya. Bisa ada dan juga bisa tidak, tergantung ya. Pamit lanjutkan ya. Pamit. Izin kamar mandi ya. Oh, ya Ali, silakan. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk kaidah kebahasaannya di sini ada 5 ya. Yang untuk yang nomor 5 ada di slide berikutnya. Kelihatan ya? Slide-nya? Iya. Kelihatan, Pak. Ya, Yang pertama ini ada waktu lampau ya. nah, Contohnya seperti kata kemarin, terus sejak dulu, suatu hari. Nah, misal itu waktu lampau. Terus kebahasaan yang kedua ini ada pertanyaan retoris. Nah, apa itu pertanyaan retoris? Siapa yang tahu? Saya Ya, tahu. silakan. Yudha, silakan. Itu Pak, yang pertanyaan yang tidak perlu dijawab itu loh Pak, karena sudah tahu jawabannya. Oh iya, iya, betul sekali ya. Pertanyaan retoris yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Coba dibuatkan. Fatimah, bisa? Pertanyaan retoris. Saya lagi Pak Mit, saya. Oh ya, silakan Yudha. Nanti nilainya ditambahi ya Pak. Oh, Siap, nanti Pak Mit tambahi. Ini Pak contohnya. Apa
apakah kamu tidak ingin bahagia? Ya, betul. Apakah kamu tidak ingin bahagia? Kan di sini kalian sudah tahu ya untuk jawabannya. Semua orang itu pengen apa ya namanya bahagia. Jadi pertanyaan retorik itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena apa? Si yang tanya itu sudah tahu jawabannya. Pak Mit lanjutkan kaidah kebahasaan yang ketiga. Ini ada konjungsi. Apa itu konjungsi, Devi? Konjungsi itu kata hubung, Pak. Ya, konjungsi itu kata hubung ya, atau penghubung misal antar kata, frasa, kalimat. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti kata dan, terus atau, dan juga ada tetapi. Dan masih banyak lagi ya untuk contoh-contoh konjungsinya. Selanjutnya ada kata kerja, yaitu kata yang menyatakan suatu tindakan. Ada yang bisa mencontohkan satu saja kata kerja? Bisa, Pak. Ya, Fatima. Kantin, Pak. Oh, ya, maaf. Ya, Pak. Satu saja ya, Pak. Iya, satu saja. Menulis. Menulis bisa ya dimasukkan ke kata kerja. Karena apa? Karena melakukan suatu tindakan. Tuh, itu kaidah kebahasaan yang keempat. Selanjutnya, nah ini ada kalimat perintah. Oh ya, kalimat perintah ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk melakukan sesuatu. Ini kami contohkan ya. Ini ada satu contoh kalimat perintah. Contohnya pergi dari sini. Ini kan pemerintah ya. Ada yang bisa mencontohkan lagi apa? Bersihkan ruangan ini, Pak. Bagus Nurul ya. Bersihkan ruangan ini. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke kalimat perintah. Nah, itu tadi 5 kebahasaan teks anekdot ya, dari waktu lampau, terus pertanyaan retoris, ada konjungsi, terus kata kerja, dan yang terakhir kalimat perintah. Nah, jadi itu apa namanya materi yang kami sampaikan hari ini ya, tentang struktur, terus kebahasaan. Nah, nanti Pak Amit berikan contohnya. Nanti kalian simak ya. Nah, ini ada contoh anekdot. Jadi ini kurang lengkap. Bisa diperhatikan dulu. Kelihatan ya? Kelihatan. Lihat, Pak. Ya. Perlu bukti, bukan hanya janji-janji. Nah, itu. Contohnya. Terus ini contoh yang lengkap beserta strukturnya ya. Nah, ini ada contoh teks anekdot tentang sampah banjir. Tolong nanti berdua ya dibacakan berpasangan. Siapa yang Perbesar lagi, Pak. Gimana? Perbesar lagi, Pak. Oh, kurang besar ya. Bentar. Dikit lagi, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Nah, silakan ini dibaca dulu. Nanti perwakilan dua anak ya, siapa yang mau menjadi guru dan siapa yang menjadi murid. Ali sudah kembali? Sudah, Pak. Nanti ya, perwakilan membacakan contoh teks anekdot yang berjudul sampah banjir. Ali mau dipasangkan dengan siapa, Ali? Nggak ada yang mau, Pak. Masa ada yang mau? Ayo siapa? Saya di sini terpojok sendiri, Pak. Nanti Pak tunjuk ya, kalau tidak mau. Saya boleh, Pak. Pak Nurul ya. Cie.
Oh, cie-cie kan cuma membaca. Iya, Iya. enggak apa-apa. Dwi, Itu Rahayu, kan gitu Dwi jangan Rahayu, marah. Alisa Rahayu. Rahayu marah ya, Rahayu jangan Iya, cepet ya. Cemburu, cemburu. Rahayu cemburu Cemburu mungkin. Enggak, Pak. Ih, suka gitu deh. Nanti Nanti ada ceritanya ceritanya sendiri ya. Coba Ya, Pak. Ali Ali berpasangan dengan Nurul ya, Iya, membacakan berpasangan. apa namanya teks anekdot yang Pasangan lo, Devi. berjudul Sampah Banjir. Nah, untuk untuk abstraksinya nanti tolong siapa ya? Devi ya, dibacakan jangan Devi Devi ya. itu apakah memang harus diisi atau Sekarang, Pak. Ya, untuk pembukaannya ya. Yang mau Dibaca sekarang, apa? Pak. Iya, Devi Jadi sekarang. Abstraksi, gambaran umum atau pembuka. Masih di sekolah yang sama, di kelas berbeda, Bu Guru juga menanyai murid-muridnya. Anak-anak, sebutkan salah satu problem pemerintah yang paling sering kita jumpai dalam berita. Ah, itu sih semua orang juga tahu, Pak. Ayo, apa kalau gitu? Problemnya ya cuma kebanjiran, Pak. Bagus sekali, sebutkan daerah mana yang paling sering banjir, ayo. Gedung DPR, Pak. Loh, kok bisa? Banjir masalah gara-gara kebanyakan sampah yang duduk di sana, Pak. Ya, terima kasih Devi, Ali, dan Nurul ya. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Nah, itu salah satu contoh teks anekdot ya. Ini sudah memberi cara mencari strukturnya ya. Yang pertama, ini ada abstraksi, itu gambaran umum atau pembuka ya. Kalau di apa namanya drama itu kan ada prolognya. Ini ya. Masih di sekolah yang sama, di kelas berbeda, Bu Guru juga menanyai murid-muridnya. Ini contoh abstraksi atau gambaran umumnya. Terus struktur yang kedua ini ada orientasi atau awal kejadian cerita ya. Ini guru dengan murid. Anak-anak, sebutkan salah satu problem pemerintah yang paling sering kita jumpai dalam berita. Si muridnya menjawab, itu sih semua orang juga tahu, Pak. Guru, apa kalau begitu? Nah, setelah itu baru krisis ya, bagian yang menjadi masalahnya. Untuk murid, problemnya ya cuma kebanjiran, Pak. Terus guru, bagus sekali. Sebutkan daerah mana yang paling sering banjir. Nah, ini masuk ke bagian reaksi. Atau bagian penyelesaian masalah. Murid, gedung DPR, Pak. Guru, kok bisa? Ini ya, yang terakhir masuknya ke penutup ya. Banjir masalah gara-gara kebanyakan sampah yang duduk di sana. Tuh kan ada unsur kritikan atau sindirannya. Ya, tuh. Terus ini ada lagi contohnya. Oh, ini sama ya. Ini sama. Terus kebahasaan ya. Nah, contoh teks anekdot beserta kebahasaannya ya. Di sini sudah Pak Mit apa namanya beri warna-warna. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Bapak. Ya. Dan Pak. Ini ada anekdot yang berjudul Ikan dan Kucing. Ya. Pak Mit bacakan, kalian simak dan dengarkan. Nah, sejak dini hari Nasruddin telah bangun dan membersihkan diri. Ia pergi ke pasar dan membeli ikan yang cukup banyak. Ia memberikan ikan yang telah dibelinya di pasar kepada istrinya. Nah, ini percakapannya. Nasruddin berkata, "Tolong kau bersihkan ikan itu, lalu kau masak." Selanjutnya, ketika istrinya melihat ikan yang banyak itu, ia berpikir, untuk mengundang teman-temanku makan malam di rumah,
Istri Nasruddin pun menyuruh seseorang untuk memberitahu teman-temannya tersebut. Selanjutnya malam itu Nasruddin pulang kembali. Ia berharap ikannya sudah dimasakkan untuknya. Alangkah kecewanya ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis, tinggal duri-durinya saja. Nasruddin bertanya kepada istrinya, siapa yang menghabiskan ikan sebanyak ini? Istrinya menjawab, kucingmu itu, tentu saja. Mengapa kau pelihara juga kucing yang nakal dan rakus itu? Nasruddin pun makan malam dengan seadanya saja. Setelah makan, dipanggilnya kucingnya, dibawanya ke kedai terdekat, diangkatnya ke timbangan dan ditimbangnya. Lalu ia pulang ke rumah dan berkata cukup keras, ikanku tadi 2 kilo beratnya dan barusan aku timbang kucingku ini juga 2 kilo. Nah, kalau kucingku ini 2 kilo, mana ikannya? Itu apa namanya, contek anekdot ikan dan kucing. Nah, di sini juga ada Pak Mitandai ya. Ini ada apa namanya kebiasaannya. Tadi ada berapa kebiasaan teks anekdot? Ada berapa? Ya, ada 5 ya. Ada keterangan waktu lampau, terus pertanyaan retoris, ada konjungsi, kata kerja, kalimat perintah. Nah, kira-kira untuk konjungsinya di teks ini kira-kira kata apa ya? Ada yang tahu? Ya, Ali. Ini ada kata ketika. Terus apa lagi? Lalu. Ada lalu. Nah, itu konjungsinya. Terus kira-kira untuk kalimat perintahnya ada tidak ya? Kalimat perintah, tolong kau bersihkan ikan itu lalu kau masak. Ya. Tolong kau bersihkan ikan itu lalu kau masak. Nah, itu masuknya ke kalimat perintah. Oh ya, yang lain mana ini kok? Hanya Ali saja yang menjawab. Lagi ngantuk, Pak. Ngantuk. Belum lapar, Pak. Lapar. Oh ya, setelah nanti jam pelajarannya Pak ini kan istirahat. Nah, nanti kalian Fatim ciloknya mana? sarapan dulu ya. Kenapa Fatimah malah beli cilok ya Ali? Enggak, Pak, enggak. Itu Ali Fatimah pakai gorengan, Pak. Oh, makan gorengan. Fatimah jangan banyak-banyak makan gorengan loh ya. Kenapa, Pak? Semakin berminyak. Iya, nanti batuk nanti. Nanti berminyak. Ini kan sekarang lagi musim penghujan ya, jadi jangan lupa kalian jaga kesehatan, terus minum vitamin dan istirahat yang cukup. Kami lanjutkan ya. Terus kira-kira untuk keterangan waktu lampau ada tidak ya? Malam itu. Oh iya, malam itu betul sekali Devi. Ya, itu termasuknya ke dalam waktu lampau. Kemarin, Pak ya. Ya, kemarin. Tuh. Nah, jadi apa namanya? Teks anekdot ini sudah memenuhi kebahasaan ya. Tadi ada waktu lampau, terus kalimat perintah, ada konjungsi dan masih banyak lagi. Nah, untuk strukturnya ya, tadi kan kebahasaan ini strukturnya ada abstrak ya, abstraksi, ada orientasi, paragraf kedua, terus paragraf ketiga ada tesis, keempat ada redaksi, dan yang terakhir ini koda ya. Nah, jadi seperti itu ya cara menganalisis atau menentukan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, ini contoh anekdot, sekarang contoh humor. Nah, ini ada contoh humor. Kelihatan Bapak. Maaf ya, Bapak lagi batuk. Minum komik, Pak. Minum komik ya. Ini Pak Amit juga sudah sedia
komik. Komiknya 5 bungkus, Pak. Itu Devi Ali, Pak. Sekali minum komik 10, Pak. Ali, Pak. Jangan banyak ya Ali. Kalau yang plastik-plastiknya dimakan, Pak. Jangan sama trik loh nih. Bahaya loh ya, minum komik terlalu banyak itu nanti bisa apa namanya mabuk komik. Biasa sama Fatim, Pak. Itu harus kalian debus, Pak. Minum komik sambil membaca komik. Oh, itu ya. Nah, ini ada contoh humor. Siapa yang mau membacakan? Ayo. Kasih Rahayu pengen tuh. Rahayu pengen? Saya coba ya, Pak. Ya, silahkan. Saya jadi Andinya. Oh ya, silakan. Saya jadi guru. Coba kalian sebutkan nama hewan yang hidupnya bisa di 2 alam. Kataku, karena bisa hidup di darat dan di air. Pintar. Sekarang, Joni, mana hewan lainnya yang bisa hidup di 2 alam? Babi ngepet, Ibu Guru, karena ada di alam nyata dan alam goib. Ini Fatim jadi 2 orang ini, Andi dan Joni nih. Iya. Terima kasih ya Rahmi sama Fatimah yang telah memberikan contoh humor. Jadi seperti ini ya, contoh humor tadi kan anekdot, contoh humor seperti ini. Tadi kan kami sudah menjelaskan apa namanya perbedaannya juga. Kalau anekdot itu seperti apa, terus contoh humor juga seperti apa. Ini contohnya. Sampai sini jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas ya. Kalau sudah jelas, pamit lanjutkan apa namanya tugas ya. Nah, sebelum ke tugas, pamit akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja ya. 2 kelompok. Pamit bagi atau kalian yang menentukan? Fatim yang ikhlas, Fatim. Kenapa? Fatimah tidak ikhlas. Jangan sama Ali, Pak. Rusuh, Pak. Ali rusuh ya. Baik, pamit bagi ya kelompoknya ya. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu ada berapa anggota ya? Ada 4 nanti. Kelompok 1 ada Ali, terus Rahayu, terus Yulida, sama Antin ya. Pamit ulangi, kelompok 1 ada Ali, ada Rahayu, ada Yulida sama Antin. Terus kelompok 2 ini ada Ardi, ada Fatimah, ada Devi, ada Luffy, sama yang terakhir ada Nurul. Ya, ingat-ingat ya kelompok 2 ya, ada Ardi, Fatimah, Devi, Luffy dan Nurul. Nah, itu kelompok kalian. Jadi yang kompak ya nanti mengerjakannya. Nah, untuk apa namanya soalnya benar ya, pamit share dulu. Stop share dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, Kami jelaskan dulu tugasnya apa. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini Pak Mit sudah membentuk kelompoknya. Nah, ini ada contoh teks anekdot ya yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. terlihat Pak. Nah, tuh. Itu tugasnya untuk soalnya ya ini. Yang pertama, tentukan struktur yang terdapat teks di atas ya. Berarti teks yang ini. Aksi maling tertangkap CCTV. Nah, tadi strukturnya ya ada 5 ya. Ada abstraksi, terus ada orientasi, ada krisis, terus ada reaksi juga. Yang terakhir ada kode.
untuk strukturnya. Terus kebiasaannya juga masih sama ya untuk teksnya. Untuk teksnya masih ini teks anekdotnya. Kelihatan? Ya, Pak. Ya. Nah, ini juga ada aksi maling tertangkap CCTV. Nah, nanti kalian cari kebiasaan teks anekdotnya di sini. Ya, kebiasaannya pamit ulangi, barangkali lupa. Tentukanlah kebiasaan yang terdapat pada teks tersebut ya. Kegiatan yang maling tertangkap CCTV. Nah, kebiasaan yang pertama ini ada kata keterangan waktu lampau, terus pertanyaan retoris, kata pendukung atau konjungsi, kata kerja, terus yang terakhir ada kalimat perintah. Itu tugasnya. Untuk kelompok 1 jelas ya tugasnya. Halo Ali. Jelas. Kelompok 2 jelas. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Terus kalian cari strukturnya dan kebiasaan dari teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Nah, kira-kira waktunya berapa menit? 5 menit cukup. 5 menit cukup. Cukup, Pak. 5 menit 5 menit cukup ya. Kami tunggu. Ayo Jui, Ida. Mantin yuk. Ya, Al. Oke, Al. Oke, ya. 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 Aku yang tulis ya, loh. Nanti kamu yang maju ya. Ya, silakan ya berdiskusi dengan kelompoknya. Terus. Nanti yang maju kamu Fatima ditemenin sama Ali ya. Aku ngerjainnya dulu. Aku kelompoknya itu Ardi. Salah kelompok. Kenapa? Ali Kenapa? Itu Rahayu itu betul, Rahayu. Pak. Oh, Jui, kamu salah, kamu sana. Fatimah. Ya, nanti maksudnya perwakilan kelompok kamu yang maju dari kelompok aku Ali gitu. Pak itu Pak ikut terus Pak itu Pak. Kayaknya Fatimah baper ini kayaknya. Ali pasarnya banyak, Pak. Wah, pacarnya banyak iya Ali. Iya, Pak. Datanya 4 Pak. Sudah Pak. Sudah. Kelompoknya Ali sudah. Kita tunggu kelompoknya Ardi, Fatimah sama Devi ya. Kami tunggu 2 menit atau 1 menit. Bentar, Pak. Belum. Ya, kami tunggu. Ini yang mana sih, Luf, jawabannya, Luf? Ayo Fatim, nyawanya di sini pikirannya kemana-mana, jadi nggak tahu. Fatimah nggak tahu. Ingatnya gajah terus Pak itu Pak. Iya tadi ya. Pak Ali kentut Pak, bau. Ali kentut, aduh Ali. Kalau kentut di luar. Ali mang dasar kebiasaan Ali. Enggak Pak, mending saya keluarnya wangi. Kalau Juwita biasa makan jengkol sama pete Pak, bahaya begitu. Bahaya itu bahaya. Nanti satu kelas bisa apa namanya mabuk semua itu nanti ya. Ayo kurang 1 menit kelompoknya Fatimah, Ardi, Devi, Lubi sama Nurul. Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah kalian presentasikan ya. Nanti siapa yang mau presentasi terus diperkenalkan dulu nama kelompoknya siapa saja. Yang mau presentasi kelompoknya siapa? Kelompoknya Ali. Saya Pak. Struktur ya. Berarti ya. Struktur ya Ali ya. Struktur aja Pak. Ya struktur aja. Ini kan ada 2 kelompok. Oke siap Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mewakili kelompok 1
yang berdirikan anggota. Pertama saya Ali, kedua Rahayu Juwita, ketiga Entin Atika Sari, dan keempat Yulida Ardisia. Nah, Ya, terima kasih Ali. kami akan mempresentasikan struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Di bagian pertama, yang kalimat bunyinya seorang warga melapor kemalingan. Itu masuk abstraksi, Pak, secara umumnya. Kemudian itu garis pertama, Pak, saya kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Itu masuk ke orientasi, Pak, pendahuluannya. Kemudian ada kritis, permasalahannya Pak, ini Pak. Polisi, kemalingan beruntung, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Ini merupakan kritis, Pak, karena ada permasalahan bahwa beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Malingnya pergi, tapi tetap kelihatan oleh kamera, gitu Pak. Yang selanjutnya itu reaksinya belum ditangkap polisi dan pengadilan. Itu benar, Anda saya tangkap. Itu artinya sudah ada kameranya, maka itu tertangkap, Pak. Maksudnya reaksi siapa yang kemalingan, Pak? Belum gitu. Selanjutnya ada Odan, Pak, kayaknya. Lapor menyatakan hanya bisa pasrah, tak berdaya, diam saja, pasrah, diam, akhirnya tertangkap dan apa? Itu Pak, jadi ada 5 lengkap, Pak. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kodan. Gitu Pak. Ya Ali, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi apa namanya struktur anekdot dari teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV yang dipresentasikan kelompok 1 oleh Ali. Benar sekali ya. Apa namanya dari abstraksi ini dari seorang warga melapor kemalingan. Setelah itu ini apa namanya bawahnya dari pelapor sampai pelapor lagi ya, ini bagian Pak saya kemalingan sampai mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Itu masuknya ke orientasi. Terus bawahnya ini ada krisis bunyinya kemalingan kok beruntung, tapi sampai dengan sudah minta izin malingnya untuk merekam. Itu masuknya ke krisis. Terus reaksi. Bunyinya belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Sampai itu ilegal, Anda saya tangkap. Tuh, reaksi. Terus yang terakhir ada kode. Terakhir berarti ini hanya ada kata apa? Hanya bisa berdaya. Itu cara menentukan struktur teks anekdot ya. Sampai sini jelas ya untuk kelompok 2. Halo. Jelas Bapak. Ya. Kalau jelas gantian kelompok 2, kelompoknya Adi, Fatima, Dewi, Lufi sama Nurul untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya ya. Ini tadi kan struktur. Nah, sekarang kebahasaan teks aksi maling tertangkap CCTV. Bentar, Pak Mir scroll dulu. Oh ini ya, ini yang paling bawah. Kelihatan ya? Halo, kelompok 2, kelihatan? Terlihat. Silakan kelompok 2 siapa yang mau presentasi dan yang mau wakili siapa, yo? Lufi, Pak. Lufi. Iya, bareng-bareng. Ya, kalian ya. Maju semua ya, ini maju yuk. Maju semua. Ya, silakan maju semua, enggak apa-apa. Itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ya. Ya, aku nomor 2 dan 3. Nanti Devi kalimat yang nomor 4. Oke. Yang 5 siapa? Nurul. Oh iya, Nurul ya. Oke. Ya, nomor 1. Eka untuk terima kasih
Untuk waktu yang diberikan, kami dari kelompok B akan memperjelaskan unsur kebahasaan, teks anekdot, aksi maling tertangkap CCTV. Untuk unsur kebahasaan yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, itu jawabannya pada seorang warga melapor kemalingan. Ya, betul. Selanjutnya. Nomor dua, kalimat retoris atau kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Jawabannya itu kemalingan kok beruntung. Kemudian yang ketiga, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Tidak ada Bapak konjungsinya di sini, Pak. Ya, Fatimah, ya. Kemudian Selanjutnya. penggunaan kata kerja aksi, jawabannya, ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Ya, betul. Terus selanjutnya masih ada. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Katanya itu ilegal, Anda saya tangkap. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk kelompok dia yang sudah berani. Ini maju semua ya. Ini maju semua ya, mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kebahasaan teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi pertemuan hari ini Pak kan menjelaskan apa tadi namanya struktur ya, struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi bab 3 ini itu materinya ya. Kira-kira kesimpulannya apa ya pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Struktur, Pak. Ya, terus apa lagi? Anekdot, kemudian kaidah kebahasaan, Pak. Betul sekali. Berarti kalian sudah paham ya apa itu strukturnya, apalagi kebahasaannya juga. Nah, jadi di teks anekdot itu ada struktur dan kebahasaannya ya. Dari struktur tadi ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Dan juga ada kebahasaannya ada 5. Ada keterangan waktu lampau, terus pertanyaan retoris, kata kerja, dan kalimat perintah. Sampai jelas ya. Jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, untuk pertemuan berikutnya, yaitu ini kan masih teks anekdot ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian praktik membuat teks anekdot ya. Jadi kan kami sudah membekali apa itu namanya struktur sama kebahasaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian membuat teks anekdot. Untuk materinya ada di buku, bisa kalian baca-baca sendiri di rumah ya. Jangan banyak begadang, jaga kesehatan juga karena ini kan musim penghujan ya anak-anak ya. Ya, karena ini sudah ada bel istirahat. Nanti kalian istirahat, yang belum sarapan juga sarapan ya, biar tidak sakit. Untuk pertemuan hari ini kami terasa cukup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Hari ini kami akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.